Kolonialisme Belanda sebelum dan sesudah ke 1830. Sebelum tahun 1830, tanah Jawa belum sepenuhnya dijajah. Belanda datang bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai pedagang, sebuah perusahaan multinasional pertama di dunia VOC. Melalui VOC, mereka berdagang rempah emas hijau yang sangat dibutuhkan di Eropa. Mereka menguasai pelabuhan, memonopoli perdagangan, berperang dan membuat perjanjian dengan raja-raja lokal. Pada masa itu, kekuasaan Belanda masih bersifat tidak langsung. Raja dan bupati tetap memerintah rakyatnya. Sementara Belanda melalui VOC mengendalikan ekonomi dan politik dari balik layar. Pusat kekuatan mereka ada di pesisir, Batavia, Semarang dan Surabaya. Sementara pedalaman masih di bawah bayang kerajaan Mataram. Walaupun begitu perlawanan terhadap VOC sering terjadi, namun VOC selalu berhasil menyelesaikannya walaupun dengan biaya yang sangat tinggi. VOC bahkan menjadi perusahaan dagang multinasional paling kaya di dunia, sebelum akhirnya bersaing dengan perusahaan dari Inggris. Situasi berubah setelah Perang Besar mengguncang Tanah Jawa. Perang Diponegoro, dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Perang yang menelan ratusan ribu jiwa. Perang tentang martabat, tentang keyakinan, dan kekecewaan terhadap tekanan ekonomi akibat ulah Belanda. Ketika Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap, selesailah perlawanan terakhir bangsawan Jawa terhadap Belanda. Dan sejak saat itu, sejarah berubah arah. Belanda menguasai tanah Jawa hampir sepenuhnya. Kekuasaan Keraton Yogyakarta diambil alih Belanda sebagai pengganti biaya Perang Diponegoro. Hanya tersisa seluas daerah istimewa Yogyakarta sekarang ini, di bawah Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Tahun 1830, diberlakukan Kulturstelsel, sistem tanam paksa. Rakyat Jawa dipaksa menanam kopi, tebu, dan nila, bukan untuk makan, tapi untuk dikirim ke Eropa. Setiap hasil bumi, setiap tetes keringat, menjadi kekayaan bagi negeri yang jauh di seberang lautan. Belanda bangkit dari kebangkrutan, sementara rakyat Jawa tenggelam dalam kemiskinan dan kelaparan. Sejak saat itu, pemerintahan Belanda menjadi terpusat. Tanah diukur, pajak diatur, manusia dihitung seperti angka. Lalu setelah tahun 1870, sistem tanam paksa dihapus dan lahirlah era baru, ekonomi liberal. Perusahaan-perusahaan swasta Eropa datang. Mereka membuka perkebunan besar, tebu, kopi, tembakau, karet. Tanah Jawa menjadi mesin ekonomi untuk kepentingan negeri penjajah. Jadi, ketika kita berbicara tentang penjajahan Belanda, setelah Perang Diponegoro, setelah kekalahan orang Jawa,